Kisah dimulai dengan memperlihatkan apa yang terjadi setelah akhir film Extraction pertama. Tyler, yang sebelumnya dikira sudah tewas, ternyata berhasil selamat setelah ditemukan oleh timnya dan dibawa ke Dubai untuk perawatan intensif. Meski sempat koma selama 8 bulan dan hampir tidak memiliki harapan hidup, Tyler akhirnya berhasil melewati masa kritis. Tidak hanya itu, ia juga harus menjalani berbagai sesi terapi agar bisa kembali hidup normal seperti dulu. Untungnya, Nick Han dan adiknya, Yas, selalu ada mendukung Tyler melewati masa sulit itu. Adegan kemudian beralih ke sebuah peternakan di Georgia. Di sana, seorang pria bernama Zurab baru saja mendapat kabar bahwa hukuman penjara saudaranya, David, diperpanjang 10 tahun. Zurab adalah pemimpin geng kriminal terbesar dan terkuat di Georgia, bernama Nagazi. Pengaruhnya sangat besar, bahkan sampai membuat gubernur tunduk padanya. Gubernur datang langsung menemui Zurab untuk menyampaikan alasan perpanjangan hukuman David. Namun, Zurab tidak terima dan langsung membunuh sang gubernur. Setelah pulih, Nick Han dan Yas menyiapkan sebuah kabin di Austria sebagai tempat tinggal baru bagi Tyler untuk menikmati masa pensiunnya. Enjoy retirement. Di sana, Tyler menghabiskan banyak waktu bersama anjing dan ayam peliharaannya. Hingga suatu hari, seorang pria asing datang menawarinya sebuah pekerjaan. Awalnya, Tyler berniat menolak. Tetapi setelah mengetahui bahwa pekerjaan itu berasal dari mantan istrinya, Mia, ia langsung setuju. Mia meminta bantuan Tyler untuk menyelamatkan adiknya, Ketefan, serta 2 anaknya, Sandro dan Nina. Ternyata, Ketefan adalah istri David, adik dari Zurab. Dengan kekuatan besar yang dimiliki Zurab, ia menahan Ketefan dan kedua anaknya di penjara bersama David dengan alasan demi melindungi mereka dari musuh Nagazi. Namun, Ketefan menderita melihat anak-anaknya tumbuh besar di balik jeruji. Karena itulah ia meminta bantuan Mia. Setelah menerima misi tersebut, Tyler kembali mengajak Nick Han dan Yas untuk ikut bersamanya. Ia juga mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan latihan fisik keras agar kondisinya kembali prima. Singkatnya, misi penyelamatan pun dimulai. Dengan bantuan salah satu anak buah Nick Han, Tyler berhasil menyusup masuk ke dalam penjara. Ia hanya punya waktu 5 menit untuk membawa Ketefan dan kedua anaknya keluar. Sementara Nick dan Yas bertugas mengamankan situasi dari luar. Tyler akhirnya berhasil menemukan Ketefan, Sandro, dan Nina. Namun, upaya kabur mereka diketahui oleh seorang napi anggota Nagazi yang kemudian membangunkan seluruh tahanan, termasuk David. Para napi mulai mengamuk dan menyerang Tyler, tetapi dengan kemampuannya, ia mampu mengatasinya. Tyler lalu diarahkan keluar melalui sebuah jalur rahasia. Ia lebih dulu menyelamatkan Sandro dan Nina. Tetapi saat giliran Ketefan, David datang menghadang. Pertarungan sengit pun terjadi. Akhirnya, Tyler dan Ketefan berhasil mengalahkan David. Di saat yang sama, Nick melaporkan bahwa kondisi di luar penjara semakin kacau. Tyler dan Ketefan pun terpaksa berpisah dari tim, dengan janji untuk bertemu kembali di pos Charlie. Benar saja, di luar penjara situasi semakin brutal akibat bentrokan antara napi dan polisi. Setelah perjuangan panjang, Tyler dan Ketefan berhasil bertemu kembali dengan Nick dan Yas. Namun misi mereka belum berakhir.
karena kini mereka harus berhadapan dengan para anggota Nagazi yang sudah menunggu di luar. Mobil dan motor dikerahkan untuk mengepung mereka, tapi Tyler dan timnya berhasil melumpuhkan sebagian besar lawan. Dalam proses itu, Nina tertembak di lengan secara tidak sengaja. Mereka pun segera memberikan pertolongan agar ia tidak kehilangan banyak darah. Tyler dan tim lalu melarikan diri menuju markas, meski dihujani tembakan dari berbagai arah. Mereka akhirnya menggunakan kereta untuk kabur. Namun, pasukan Nagazi tidak tinggal diam. Mereka mengerahkan helikopter untuk mengejar dan berusaha menghentikan kereta. Pasukan Nagazi bahkan menargetkan ruang kendali kereta untuk melakukan sabotase. Beruntung, Nick ada di sana dan bertarung sendirian untuk menghentikan mereka. Namun, serangan dari depan membuat rem kereta rusak, sehingga semua orang harus bersiap menghadapi tabrakan. Di tengah kekacauan itu, Sandro menanyakan pada ibunya apa yang terjadi pada ayahnya. Ia terkejut mengetahui bahwa ayahnya sudah mati, dan lebih terkejut lagi saat tahu kini mereka bersama orang yang membunuh ayahnya. Ketefan berusaha menenangkan Sandro, tetapi kemarahan sang anak sudah terlanjur meledak, tanpa mengetahui bahwa ayahnya sebenarnya adalah seorang penjahat. Sementara itu, Zurab mendapat kabar bahwa David telah tewas. Hal ini membuatnya sangat marah, karena David adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Zurab kemudian mengumpulkan seluruh anggota Nagazi untuk mencari pelaku dan membalas dendam atas kematian David. Singkat cerita, Tyler dan tim berhasil melarikan diri dan kembali ke rumah persembunyian mereka di Austria. Namun, tanpa disangka, Sandro yang masih mengidolakan ayahnya diam-diam menghubungi Zurab dan memberitahu lokasi mereka. Tak butuh waktu lama, Zurab bersama pasukannya berhasil melacak dan mengepung mereka di dalam bangunan itu. Dalam kekacauan tersebut, Sandro meninggalkan keluarganya untuk menemui Zurab. Sandro! Yazi yang melihatnya segera mengejar, sementara yang lain berusaha mencari jalan keluar. Pada saat itu, mobil yang dikendarai Tyler dan Nick diserang dari berbagai arah, hingga akhirnya Nick mengalami kecelakaan ketika mencoba mengejar Yas. Situasi makin menegangkan karena Tyler, Nick, Yas, dan Ketefan benar-benar tidak punya jalan keluar. Mereka sudah terkepung dari segala arah oleh pasukan Nagazi. Di titik itu, Tyler dan tim merencanakan untuk merebut salah satu helikopter milik Zurab. Mereka pun segera berlari menuju atap gedung. Namun, pasukan Nagazi sudah menunggu di depan lift. Zurab juga ikut naik mengejar mereka. Pertarungan sengit pun pecah. Dalam pertempuran itu, Yas terluka cukup parah. Sementara Nick yang sempat pingsan hampir terjatuh dari atap. Beruntung, Tyler sempat melihatnya dan berusaha menolong. Sayangnya, pada momen kritis itu, Zurab menemukan mereka. Ia menembak tangan Tyler lebih dulu, lalu bersiap menghabisi Nick. Namun ternyata Nick masih sadar dan menembakkan pelurunya ke arah atap, membuat Zurab terjatuh. Tyler kemudian mendorong Nick agar segera menyelamatkan Ketefan dan Nina. Setelah itu, mereka bertemu dengan Yaz yang sudah terluka parah. Bersama-sama, mereka berusaha menuju helikopter, sementara Tyler masih harus berduel sengit dengan Zurab di atap. Pertarungan brutal itu akhirnya dimenangkan Tyler yang berhasil menjatuhkan Zurab. Tapi Zurab belum mati. Ia bangkit kembali dan mengejar. Di saat bersamaan, ketika mereka hampir naik ke helikopter, Zurab menembak Yas tepat sebelum ia berhasil masuk.
Meski berhasil ikut kabur, nyawa Yasta tertolong dan ia akhirnya meninggal di perjalanan. Kematiannya sangat menghancurkan hati Nick, yang kemudian meluangkan waktu membersihkan jasad adiknya yang penuh luka tembak ketika mereka tiba kembali di kabin. Tak lama kemudian, Mia, mantan istri Tyler, datang untuk menjemput ke Tevan. Pada kesempatan itu, Tyler akhirnya mengungkapkan hal yang selama ini ia pendam. Ia meminta maaf karena sempat meninggalkan keluarganya demi menjalankan misi, hingga tak ada di sisi putra mereka sebelum meninggal. Meski terlambat, Tyler merasa lega setelah bisa mengutarakan semuanya. Beberapa waktu setelah itu, Zurab menghubungi Tyler dan menantangnya untuk bertemu di sebuah lapangan terbang. Tyler memutuskan datang sendiri tanpa melibatkan siapapun, termasuk Nick. Don't do this. Sesampainya di sana, Tyler menghadapi pasukan Zurab seorang diri hingga hanya tersisa Zurab dan Sandro yang dipaksa mengenakan rompi berisi bahan peledak. Zurab juga memaksa Sandro mengambil senjata Tyler, sementara tombol pemicu bom ada di tangannya. Tyler tak bisa melawan. Namun, tepat sebelum Zurab menembak, Nick muncul dan membuat Sandro punya kesempatan untuk melarikan diri. Nick terkena tembakan Zurab, tapi duel terakhir antara Tyler dan Zurab pun dimulai. Dengan segala cara, Zurab mencoba mengalahkan Tyler. Namun akhirnya Tyler berhasil mengakhiri semuanya dengan satu tembakan terakhir yang menewaskan Zurab. Dalam kondisi itu, Nick sudah terluka parah dan tak sadarkan diri, tepat ketika polisi tiba di lokasi. Akibatnya, Tyler dan Nick sama-sama dijebloskan ke penjara. Beberapa waktu kemudian, Mia datang menjenguk Tyler. Ia berterima kasih karena Tyler sudah menyelamatkan Tevan. Mia juga memberitahu bahwa Tevan, Mina, dan Sandro kini dalam keadaan aman. Ia menenangkan Tyler dengan mengatakan bahwa putra mereka tidak pernah membencinya. Bahkan sebelum meninggal, putra mereka masih mengingat Tyler sebagai sosok penyelamat yang ingin ia tiru. Beberapa hari setelah itu, Tyler dijemput keluar dari penjara oleh seorang pria asing yang sebelumnya menjadi penghubung pekerjaan dari Mia. Pria itu menawarkan misi baru untuk Tyler dan juga membebaskan Nick agar bisa ikut bersamanya. Ia mengatakan bahwa bosnya ingin bertemu langsung dengan Tyler dan meyakinkan bahwa Tyler pasti akan menyukainya. Film pun berakhir.